Saudara, pada video kali ini Joshua ingin mengingatkan kembali bahwa ada 4 jenis kasih di dalam Alkitab, yaitu ada kasih eros, phileo, storge, dan kasih agape. Nah, mungkin keempat kasih ini sudah sering kali kita dengar, tapi pada kesempatan kali ini Joshua ingin berbagi kembali supaya kita bisa terus mengingat atau kita dapat memahami, mengerti apa itu kasih eros, phileo, storge, dan agape. Baik, yang pertama kita simak bersama-sama, yaitu kasih eros. Apakah kasih eros? Kasih eros, di dalam kasih eros ada perasaan, emosi, dan kehangatan. Adalah wajar jika dalam setiap orang ada kasih eros, terutama terhadap lawan jenisnya, khususnya antara pasangan suami istri. Tetapi kasih eros sangat tidak stabil dan mudah berubah, sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam hubungan yang baik dalam mencintai seseorang. Orang yang dikuasai eros malah menjadi rentan dan cenderung sangat mudah dikuasai nafsu. Hanya dengan kasih Allah, setiap orang bisa mengontrol kasih eros dalam dirinya. Nah, ini adalah pengertian dari kasih eros. Nah, 1 Korintus pasal 7 ayat 4 berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi kasih eros adalah kasih antara lawan jenis perempuan dan laki-laki, khususnya bagi pasangan suami istri, tetapi didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kasih ini adalah pemberian Allah bagi setiap pribadi manusia. Inilah kasih eros. Yang kedua adalah kasih phileo. Apa kasih phileo? Phileo adalah kasih persaudaraan yang di dalamnya ada emosi dan kesetiakawanan. Ibrani 13 ayat 1. Kasih yang mendasari hubungan teman ini juga sifatnya tidak stabil. Buktinya dapat terjadi permusuhan antara teman dekat sekalipun. Nah, kasih phileo adalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 berkata, kasih persaudaraan, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan harus ada di antara kita, sesama jemaat, anggota tubuh Kristus. Dunia mengajarkan, kasihilah saudaramu, tetapi bencilah musuhmu. Tetapi Yesus mengajar, saudara dan saya justru untuk mengasihi musuhmu. Jadi inilah kasih phileo, yaitu kasih persaudaraan. Yang ketiga, yaitu ada kasih storge. Apakah kasih storge? Storge adalah kasih karena ikatan darah, misalnya antara ibu dan anak, ayah dan anak, atau ikatan darah lainnya. Sifat kasih storge mirip dengan phileo. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, jadi yang ketiga, kasih storge adalah kasih persaudaraan, di mana Allah menghendaki kita untuk memelihara kasih dalam hubungan persaudaraan antara kakak dan adik, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan sanak famili yang lainnya. Jadi inilah kasih storge. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi dari keempat kasih ini, karena di dalamnya ada kasih ilahi. Kasih ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih sejati yang ada dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang sudah menerima kasih agape Yesus dalam dirinya lah yang dapat mengimpartasikan kasih sejati ini kepada sesamanya. Agape akan membuat segala sesuatu indah dan murni. Jadi kasih agape adalah kasih yang paling tertinggi dari keempat kasih ini, yaitu kasih Allah kepada umatnya atau kasih Allah kepada manusia, yang dimana diberikan secara cuma-cuma tanpa pamrih dari Allah, seperti ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kasih yang keempat adalah kasih agape, kasih Allah kepada anak-anaknya, kasih Allah kepada umat kepunyaannya, kasih Allah kepada manusia yang diciptakan segambar serupa dengan dirinya. Jadi inilah keempat kasih yang tertulis di dalam Alkitab.